Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi bersama saya Sabrina Nadia. Di sini saya akan membuat learning journal kembali setelah dijeda satu pertemuan, yaitu pada pertemuan di saat UTS. Nah, di sini saya akan membuat learning journal mengenai materi yang telah disampaikan oleh Bapak dosen kami, yaitu Bapak Adi Kusuma, di mana Bapak Adi ini memberikan materi kepada kami semua dikarenakan materi per kelompoknya itu sudah selesai. Jadi Bapak Adi memberikan materi lanjutan gitu. Nah, materi yang diberi oleh Pak Adi yaitu tentang teknik menulis opini, features di media massa. Nah, di sini saya mau mengulas sedikit dari materi tersebut. Mulai dari pengertian opini dan features. Nah, apa sih opini itu ya? Opini itu merupakan jenis tulisan yang berisi tentang gagasan atau ulasan ataupun kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat gitu. Nah, dan setelah perkembangan itu lalu ditulis dengan bahasa ilmiah populer gitu. Contohnya kayak persoalan yang ada di masyarakat, yaitu tentang kualitas pendidik yang buruk, kisah negara korupsi gitu kan, terus kayak bencana-bencana gitu, itu bisa ditulis sebagai opini gitu. Selanjutnya ada pengertian features. Apa sih features itu? Nah, features merupakan karangan kreatif yang terutama dirancang untuk memberi informasi sambil menghibur gitu. Feature di sini suatu informasi gitu yang bisa menghibur tentang suatu kejadian, situasi gitu kan, atau aspek kehidupan di dalam seseorang gitu. Nah, feature ini bisa disebut juga dengan berita ringan atau disebut dengan soft news gitu, atau kisah di balik berita. Nah, contohnya itu berita di balik musibah bencana, terus kayak kisah penjual daun jati gitu kan, terus masih banyak lagi ya gitu contoh dari features. Ya kalian cari aja, pasti banyak di Google gitu kan. Ya seperti pemecahan batu atau peraih medali emas di iOS gitu kan. Di sini juga ada tentang rambu-rambu dalam penulisan artikel gitu ya. Di sini ada tiga rambu-rambu dalam penulisan artikel gitu. Nah, walaupun dalam semua persoalan itu dapat ditulis gitu kan di dalam bentuk opini, di sini juga kita harus memperhatikan rambu-rambu dalam penulisan gitu, dalam penulisan artikel ini. Nah, yang pertama itu persoalan aktual dan menjadi perhatian masyarakat. Nah, yang kedua ada masalah yang ditulis tidak menghasut, mengadu domba ataupun memfitnah. Dan yang ketiga ada tulisan berupa solusi terhadap persoalan atau kasus dana rekonstruksi, kasus Lapindo, Berantas, kasus jilbab gaul, kasus kondom di dompet mahasiswa, kekerasan dalam pendidikan, pungli dalam pendidikan, pendidikan profetik, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada teknik menulis artikel opini ya. Di sini ada 8 teknik menulis artikel opini. Nah, yang pertama ada pasti adanya masalah yang akan kita tulis gitu, ataupun yang akan ditulis dalam artikel ini. Nah, masalah ini bisa didapat atau bisa diperoleh dari searching di internet,
baca buku gitu, ataupun pengalaman dari diri kita ataupun pengalaman dari orang lain. Nah, yang kedua ada lengkapi masalah dengan bahan pustaka gitu. Nah, melengkapi masalah ini dalam bentuk pustaka gitu. Nah, dengan bahannya itu bahan pustaka. Nah, yang ketiga ada bagi penulis pemula, diskusikan masalah dengan teman atau pakarnya gitu ya. Jadi mendiskusikan masalah yang kita tulis ini gitu, yang akan kita jadiin artikel opini ini gitu. Nah, yang keempat ada artikel itu harus didukung fakta dan datanya gitu kan. Nah, yang ke berapa? Yang ke 5 mungkin ya. Yang kelima ada artikel harus ada saran dan pemecahannya. Dan yang keenam ada mencantumkan sumber kutipan gitu. Jika mengutip pendapat orang lain, jadi kalau misalkan kita membuat artikel opini itu, nah kalau kita misal kita mengambil pendapat dari orang lain gitu kan, maksudnya ya mengambil kutipan pendapat dari orang lain. Nah, si pendapat orang lain ini kita beri sumber kutipannya gitu. Nah, yang ketujuh ada jika penulis ragu terhadap persoalan yang akan dibikin dalam artikel opini ini, maka di situ kita bisa membatalkan penulisannya gitu, batalkan saja penulisannya. Nah, ternyata di sini ada 7 teknik menulis artikel opini gitu, bukan 8 teknik. Yang selanjutnya ada aktualitas opini gitu. Nah, yang pertama ada berkaitan dengan kejadian yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, contohnya itu seperti wabah, terus kayak kenaikan gaji gitu, ada juga mahalnya biaya pendidikan gitu kan. Terus ada yang dulu itu viral, ada kekejian Israel gitu terhadap rakyat Libanon gitu kan. Nah, yang kedua ada aktualitas berkaitan dengan hari besar nasional dan internasional gitu. Nah, contohnya itu hari AIDS atau HIV. Nah, terus ada juga hari tanpa asap rokok, ada hari pramuka, ada Natal, Idul Fitri gitu kan. Ada pendidikan, hari ibu gitu, ada Valentine dan lain sebagainya. Di sini juga ada proses penulisan artikel tuh. Nah, ada 3 tahap dalam kegiatan menulis gitu kan. Yang pertama ada pra penulisan, yang kedua ada penulisan, dan yang ketiga ada pasca penulisan. Nah, tahapan dari pra penulisan di sini pada tahap ini penulis harus mampu mencari pokok persoalan gitu, persoalan yang akan ditulis. Nah, mencari referensi, menyiapkan outline. Penulis juga harus memiliki kebiasaan menulis apa yang dibaca, apa yang dilihat, dan apa yang didengar, dan juga apa yang dirasa maupun yang dialaminya gitu. Nah, ada juga tahap dalam penulisannya. Nah, setelah tahap pra penulisan dilakukan, tahap penulisan dilakukan dengan membuat draft tulisan gitu. Nah, dalam hal ini juga yang harus diperhatikan itu menggunakan bahasa Indonesia yang terkesan sederhana dan mudah dipahami gitu oleh pembaca gitu kan. Nah, lebih baik banyak titik daripada banyak koma gitu. Perhatikan kelengkapan subjek, predikat, gaya bahasa, pilihan kata gitu kan, penataan paragrafnya, terus tanda baca dan ejaannya. Dan ada juga contohnya ini seperti perempuan muda yang suka keluyuran di bar, diperkosa lelaki pengangguran. Itu contoh dalam kata penulisannya gitu. Yang ketiga ini ada tahap pasca penulisan gitu. Nah, setelah dari draft tulisan selesai, terus pasca penulisan itu pastinya
ada yang dinamakan dengan editing gitu atau penyuntingan atau juga revisi yang berkaitan dengan keamanan dalam tulisannya gitu kan. Jadi revisi tentang pemakaian kalimat, pembentukan dan pemilihan katanya atau pemakaian tanda baca, ejaan dan sebagainya. Di sini ada jenis artikel gitu. Yang pertama ada artikel pengetahuan populer. Nah, artikel di sini itu dapat dibaca siapa aja gitu, menarik dan mudah dimengerti. Nah, misalnya itu artikel penelitian, artikel potret pendidikan gitu kan, artikel sejarah, sejarah peradaban atau sejarah yang lainnya gitu. Yang kedua ada artikel penuntun praktis atau guideline. Nah, artikel yang memberi petunjuk, misal kayak petunjuk itu merawat kecantikan, terus kayak kiat sukses mengelola keuangan, ada juga menolong korban, ada dan lain sebagainya gitu ya, ada banyak. Nah, yang ketiga ada artikel politik. Artikel politik ini pasti ya membahas tentang persoalan dari dimensi politik gitu. Contohnya itu contohnya kebijakan pendidikan, kebijakan ekonomi gitu, dan sosial budaya gitu kan. Itu juga termasuk dari artikel politik gitu. Nah, yang keempat ada artikel olahraga. Pasti artikel olahraga itu ya artikelnya itu mengenai olahraga gitu kan. Yang pasti artikel ini banyak disukai oleh orang lain gitu. Nah, di sini contohnya itu kayak praktik olahraganya gitu kan, terus prestasi dalam olahraganya itu dan tokoh dari olahraganya ini gitu. Nah, yang kelima ada artikel kebudayaan. Nah, artikel ini untuk sastrawan, seniman atau penulis yang ingin memaparkan persepsi mereka gitu terhadap peristiwa yang berkaitan dengan budaya gitu kan. Nah, penulisan ini juga bisa mengupas untung rugi kawin campur dalam perspektif sastra dan cinta. Nah, contohnya ini kayak keluarga permana gitu kan, terus sastra dan realitas dan sebagainya. Di sini juga ada resensi gitu ya. Dalam resensi ini ada yang namanya penilaian buku, ada yang ulasan buku, ada juga timbangan buku dan pembahasan, penilaian dan rekomendasi buku yang sudah diterbitkan. Nah, selanjutnya ada struktur gitu. Strukturnya ini ada identitas buku. Nah, dalam identitas buku ini ada yang namanya judul, ada yang namanya penulis, ada penerbit, dan juga ada jumlah halaman. Nah, yang kedua ada tahun terbitnya gitu atau edisi penerbitannya. Nah, yang ketiga ada harga gitu, harga dari penulisannya ini gitu kan. Pasti penulisan kan menentukan harga artikelnya gitu. Nah, selanjutnya ada isi buku, ada juga bab, subbab, terus subbab atau sistematika. Nah, selanjutnya ada menjelaskan isi atau kontennya gitu, konten dari bukunya. Dan terus di sini juga ada struktur buku gitu. Nah, terdiri dari pendahuluan, isi dan penutup gitu. Selanjutnya ada buku, di sini buku juga sering ada kata pengantar gitu, kata pengantar atau orang lain gitu kan, dan kata penutup. Jadi kayak contohnya itu seperti makalah gitu kan, terus skripsi gitu. Di situ kan strukturnya seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada rekomendasi, dan yang kedua ada kesan presensi terhadap buku yang diresensi. Nah, di sini kan menyarankan pembaca untuk membaca buku tersebut. Jadi sebelum kita membuat artikel, membuat opini, membuat seperti makalah, skripsi gitu kan, kita harus menentukan dari dari mulai judul gitu kan, terus
juga kita harus terlebih dahulu membaca bukunya gitu. Di sini juga ada praktik dari resensinya gitu. Yang pertama ada judul. Nah, judul di sini bisa disesuaikan dengan isi bukunya gitu. Maksimal di sini ada 8 kata dan ada kata kuncinya gitu atau keywords gitu kan. Jadi kata kunci itu kalau misalkan kita mau membuat opini gitu kan, di situ kata kuncinya itu yang bakalan muncul di dalam websitenya itu gitu, kata kuncinya gitu kan. Nah, yang kedua ada pendahuluan, dimana pendahuluan ini berisi teori yang berkaitan dengan buku yang dibahas gitu. Nah, yang ketiga ada analisis. Nah, dalam analisis ini struktur dari isi buku dan pembahasannya. Nah, yang keempat ada refleksi. Nah, rekomendasi keunggulan dan kelemahan dari buku ini. Nah, tapi kalau bisa kelemahannya ini jangan diekspos yang berlebihan gitu. Jadi ya kalau misalkan kita mau mengekspos kelemahannya, tapi jangan berlebihan gitu, jangan terlalu banyak lah kita mengekspos kelemahannya ini. Nah, selanjutnya ada tips menulisnya gitu. Nah, yang pertama ada mencari informasi yang menarik dari kegiatan pengamatan atau spontan dan membaca buku, beda, geisha dan pelacur gitu contohnya yang membaca bukunya itu. Nah, ada juga internet atau dari Google gitu, ada rapidlibrary.com, ada getfreebook.com atau website lainnya. Dan juga di sini ada contohnya seorang ibu tua menggendong daun jati sambil kencing berdiri bisa jadi tulisan menarik. Itu contoh judul untuk penulisannya. Yang kedua ada tulisan apapun juga yang menarik dari tempat ibadah gitu, contohnya khotbah. Terus yang kita baca gitu atau yang kita lihat. Dan di sini juga ada yang namanya, yang ketiga ada setelah punya data menarik cepat ditulis draft gitu. Yang keempat ada setelah draft selesai lakukan revisi isi. Nah, yang kelima ada kirim ke media langsung. Nah, lebih disukai dikirim ke email gitu. Nah, kalau misalkan kita udah selesai nih menulisnya, kita langsung aja gitu, kita langsung kirim ke media. Nah, biasanya ngirim ke medianya ini melalui email gitu, email seperti kalau misalkan aku mau upload ke Kompasiana gitu kan artikel aku, ya aku harus ngirim ke email dari Kompasiananya itu. Cukup sekian yang bisa saya paparkan ulang ataupun yang bisa saya bahas ulang materi pada pertemuan minggu kemarin. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf buat kalian semua. Terima kasih banyak sudah menonton video saya. Sampai ketemu lagi di Learning Journal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.